Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal kompetensi teknis P2 dan P3, P3K tahun 2023. Soalnya berupa situational judgment test atau SJT, atau boleh juga disebut dengan observasi diri. Soal yang pertama, Anda adalah guru yang mendapat tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa banyak manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka yang harus dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswanya adalah A. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu lagi masuk sekolah. B. Memberikan contoh kepada siswa untuk tekun belajar tanpa batas usia. C. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. D. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. E. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena dibiayai oleh negara. Nah, di sini yang dimintanya itu adalah pikirkan apa yang dipikirkan oleh seorang guru ketika dia dapat tugas belajar yang berkaitan dengan kepentingan siswa. Tentu yang tepat itu adalah kita kembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Karena tugas belajar ini bukan untuk pengembangan diri pribadi kita saja, tetapi lebih kepada kebermanfaatannya terhadap siswa-siswa kita. Soal kedua, Anda menemukan salah seorang siswa yang mencontek saat ujian. Barang buktinya adalah ringkasan materi yang tertulis rapi, yang Anda temukan di dalam laci. Alasan siswa tersebut mencontek adalah karena semalam tidak bisa belajar karena kurang enak badan. Maka tindakan Anda adalah A. Memberi sanksi dengan mengambil kertas contekan dan mengingatkannya jika sakit bisa mengikuti ujian susulan. B. Memberi sanksi berupa menghentikan pekerjaannya dengan alasan mencontek adalah tindakan yang dilarang. C. Mengingatkan siswa tersebut agar belajarnya bukan hanya saat akan ujian saja, akan tetapi mulai dari jauh hari. D. Tidak memberi sanksi karena menghargai usahanya telah membuat ringkasan materi yang telah disusunnya dengan rapi. E. Tidak memberikan sanksi dengan alasan dia sedang tidak enak badan. Dan yang tepat itu kita memberikan sanksi dengan mengambil kertas contekannya. Kemudian, kita ingatkan dia jika dia sakit, tunggu dulu sembuh dan dia bisa mengikuti ujian susulan. Kalau yang B, memberikan sanksi berupa menghentikan pekerjaan dengan alasan mencontek adalah tindakan yang dilarang, tentu ini tidak ada tindak lanjutnya ke depan. Bisa jadi nanti siswa tersebut akan dendam dengan guru, sehingga hubungan antara guru dengan siswa tidak akan lagi baik ke depannya. Kemudian yang C, mengingatkan siswa tersebut ini memang benar, tetapi tindakan nyata pada saat kejadian itu adalah memberi sanksi dengan mengambil kertas contekannya. Yang D, tidak memberi sanksi, ini salah. Kemudian yang E, tidak memberi sanksi dengan alasan dia sedang tidak enak badan. Apapun alasannya, mencontek itu tidak dibenarkan. Soal ketiga, Anda adalah wali kelas. Di sekolah Anda akan diadakan lomba memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Maka sikap Anda adalah A. Koordinasi dengan ketua kelas untuk memilih siswa yang akan ikut lomba. B. Memantau persiapan siswa untuk berbagai lomba. C. Memberi kesempatan kepada semua siswa yang ingin mengikuti lomba. D. Mengikuti lomba tertentu sesuai kemampuan siswa di kelas. E. Menyerahkan kepada ketua kelas mengatur keikutsertaan siswa dalam lomba. Nah, kalau kita wali kelas, maka yang urutan di bawah kita itu adalah ketua kelas. Maka kita koordinasikan dengan ketua kelas untuk memilih siswa yang akan ikut lomba. Tidak juga dengan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua kelas untuk mengatur keikutsertaan siswa tersebut. Tetapi butuh koordinasi dengan kita sebagai wali kelas. Soal keempat, Anda mendapat keluhan dari salah seorang siswa Anda bahwa dia kesulitan memahami mata pelajaran. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah, jadi di video-video sebelumnya kita juga sudah pernah membahas tentang ini. Jika ada siswa yang tidak paham dengan materi pelajaran yang kita sampaikan, maka tindakan kita adalah
A. Mempersilahkan siswa tersebut mencari bantuan dari teman sekelasnya. B. Mengabaikan keluhan satu siswa tersebut dan fokus pada siswa yang lain. C. Mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai hukuman. E. Mengabaikannya karena siswa belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kalau yang A, kita persilakan dia mencari bantuan dari teman sekelasnya, itu seolah-olah kita guru lepas tangan. Kalau yang B, mengabaikan karena dia hanya satu orang. Lalu kita fokus pada siswa yang lainnya. Ini juga tidak baik. Yang C, mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Jadi yang tepat itu adalah C. Kita ulang lagi kalau perlu untuk di kelas yang untuk semua siswa diulang agar yang sudah paham semakin paham dan yang belum paham tadi menjadi lebih paham. Yang D itu tidak tepat. Masa siswa yang tidak paham lalu kita berikan hukuman sedangkan dia sendiri belum mengerti. Kemudian yang E mengabaikan, ini juga jelas tidak pas. Soal kelima, salah seorang siswa Anda tidak mengumpulkan tugasnya dengan alasan lupa. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Memberi kesempatan kedua pada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas. B. Memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar dia tidak mengulangi perilaku yang sama di lain waktu. C. Membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. D. Mengabaikan kejadian tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. E. Menelpon orang tua tersebut agar selalu mengingatkan anaknya untuk mengerjakan tugas. Dan di sini mungkin butuh penguatan kita sebagai guru untuk selalu membantu siswa tersebut mengingatkan, mengumpulkan tugasnya. Mungkin karena siswa ini mengampu 10 harus mempelajari 10 mata pelajaran, jadi alasan lupa bisa saja kita toleransi asalkan jangan terus-menerus. Maka tanggung jawab kita adalah bantu siswa tersebut untuk mengingat, mengumpulkan tugasnya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jawabannya itu adalah C. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video yang ke-21. Bapak Ibu juga bisa melihat video-video yang senada dari part 1 sampai dengan part 20. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa juga untuk di-share kepada teman-teman yang lainnya. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya lulus P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.